Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Adam. Apakah Adam ini adalah tokoh historis? Karena mulai abad pertengahan ke-19 kesejarahan Alkitab mulai menjadi sebuah perdebatan, menjadi topik perdebatan yang sangat panjang. Para teolog liberal yang menolak mujizat-mujizat di dalam Alkitab juga mempertanyakan kredibilitas historis dari cerita-cerita Alkitab. Salah satu cerita yang dipersoalkan di dalam Alkitab adalah tentang Adam. Apakah ia sungguh-sungguh pernah ada, pernah hadir di dunia ini, atau hanya sekedar tokoh mitos yang lewat cerita Adam kita mendapatkan pesan-pesan penting di dalamnya. Jadi katanya ini bukan kisah historis, tetapi hanya dongeng-dongeng untuk mengajarkan nilai-nilai religius tertentu. Tetapi sebelum menjawab pertanyaan ini secara detail, kita perlu memahami dulu latar belakang mengapa isu ini dibicarakan. Hal ini terjadi bukan sejarah kebetulan. Problem seperti ini muncul tidak tanpa alasan. Ada dua faktor yang berkaitan menjadi pemicu perdebatan. Pertama adalah filsafat rasionalisme. Pada abad yang ke-17 dan abad ke-18 berkembang sebuah gerakan intelektual yang bersifat kritis terhadap tradisi dan kepercayaan. Sering disebut sebagai zaman pencerahan atau rasionalisme. Jadi mereka hanya mau menerima kebenaran yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Konsekuensi logis dari gerakan ini adalah penolakan terhadap semua hal yang bersifat supranatural. Nah, jadi mulai saat itu akhirnya kebenaran-kebenaran kisah-kisah Alkitab mulai diragukan. Jadi Alkitab hanya dianggap, hanya dilihat sebagai mitos atau dongeng kuno yang kesejarahannya diragukan. Itu pertama. Kedua adalah kritik sumber. Kalau mahasiswa teologi tentunya sudah sangat familiar dengan kritik sumber ini. Jadi penolakan terhadap elemen supranaturalisme berdampak pada penolakan terhadap Alkitab sebagai firman Allah. Jadi Alkitab mulai dianggap sebagai karangan manusia, sama seperti tulisan-tulisan kuno lainnya. Para penulis Alkitab tidak diilhami Roh Kudus. Mereka hanya menggunakan dan mengubah sumber-sumber kuno yang ada pada waktu itu. Jadi menurut kritik sumber ini, para penulis Alkitab hanya melihat kebudayaan-kebudayaan atau kisah-kisah kuno dari bangsa-bangsa dan budaya-budaya yang ada di sekitar, mengambil itu, mengadopsi kisah-kisah itu, kemudian disesuaikan dengan kebudayaan bangsa Israel. Jadi hanya mengubah cerita, bukan karena pengilhaman Roh Kudus sehingga penulis-penulis ini menulis Alkitab. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa kisah tentang Adam di Kejadian 1 pasal di dalam Kejadian 1 itu sampai Kejadian pasal 3 termasuk salah satu dari gubahan cerita itu. Hanya konsep daripada agama lain, budaya lain, bangsa lain diambil oleh para penulis Alkitab kemudian menulis Alkitab ini tentang Adam. Nah, yang menjadi permasalahannya, yang menjadi persoalan bagi kita semua sebagai orang-orang Kristen, bagaimana cara kita memandang hal ini? Bagaimana cara kita memberikan respon terhadap pandangan ini? Yang terutama ya, kita perlu menandaskan bahwa rasionalisme sendiri tidak memiliki bukti yang objektif. Tidak ada bukti rasional yang mampu membuktikan bahwa rasio adalah satu-satunya patokan daripada kebenaran. Dasar pemikiran rasionalisme adalah iman yang tidak rasional terhadap rasionalisme. Apa yang mereka sebut sebagai bukti ilmiah tidak lain adalah dugaan subjektif yang sejalan dengan rasionalisme. Kebenaran dari konsep sebuah kebenaran harus dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak ada bukti
objektif yang mampu menentukan keyakinan pada hal-hal yang bersifat supranatural, kecuali keyakinan subjektif pada kebenaran rasional itu sendiri. Perhatikan ini baik-baik, itu hal yang pertama. Yang kedua, yang perlu dimengerti dari kelemahan dalam kritik sumber, para penulis memang menggunakan sumber-sumber lisan maupun tertulis tertentu, tetapi hal itu tidak berarti bahwa proses penggunaan sumber-sumber itu seperti yang diperkirakan dalam kritik sumber versi orang-orang liberal ini. Sampai sekarang tidak ada data yang konsisten yang mendukung spekulasi liberal berkaitan dengan Alkitab sebagai modifikasi tendensius terhadap tradisi politik. Dugaan ini juga merupakan penilaian tendensius yang tidak memiliki bukti objektif yang memadai. Ada banyak alternatif cara untuk menjelaskan kemiripan antara kisah di Alkitab dan mitos kuno. Jadi memang walaupun pada saat itu ada tradisi-tradisi lisan maupun tradisi-tradisi tertulis, tetapi ini tidak sama pemikirannya seperti para teolog-teolog liberal ini. Hal terakhir yang perlu kita pahami adalah ajaran Alkitab yang jelas tentang histori daripada histori Adam ini, kisah Adam ini. Pertama adalah posisi Adam dalam beberapa silsilah yang dicatat oleh Alkitab. Misalnya Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 32, 1 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai 54. Juga Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Poin ini akan menjadi semakin kuat apabila dikaitkan dengan pandangan kuno terhadap silsilah. Orang-orang kuno itu menghargai asal-usul keluarga lebih daripada orang-orang modern. Selain itu, tujuan teologis yang dicantumkan beberapa silsilah tersebut juga mendukung historis dari nama-nama yang ada di sana. Jadi, kalaupun pada zaman sekarang ini, di zaman modern ini, kita sudah tidak peduli terhadap silsilah. Kita mungkin masih tahu tentang siapa ibu kita. Kita mungkin masih tahu siapa oma kita. Atau mungkin kita masih bisa tahu siapa oma dari mama, siapa mama dari oma kita. Tetapi kebanyakan sudah tidak tahu lagi siapa oma-oma yang ada di atas kita. Itu silsilah-silsilah yang turun-temurun. Orang-orang modern pada zaman sekarang ini tentunya tidak banyak lagi yang mempertahankan silsilah. Tetapi orang zaman dulu, orang pada saat itu sangat mempertahankan silsilah, sehingga akan sangat adalah bodoh kalau kita mengatakan bahwa silsilah-silsilah ini palsu atau tidak dapat dipercaya. Tetapi seandainya silsilah tersebut tidak dapat dipercaya, maka poin teologis yang mau disampaikan juga patut diragukan karena didirikan di atas kebohongan. Kedua, posisi Adam dalam teologi Paulus. Ketika Paulus berkhotbah kepada penduduk Athena yang tidak mengenal kitab suci Perjanjian Lama, Paulus menandaskan sebuah kebenaran umum bahwa semua manusia berasal dari satu orang saja. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 26. Walaupun di ayat ini nama Adam tidak disebutkan secara eksplisit, namun bagi Paulus yang adalah orang Yahudi, satu orang tersebut pastilah Adam. Di beberapa suratnya ia juga mengaitkan Adam sebagai orang pertama sekaligus jalan masuk dosa dan kematian dalam kehidupan manusia. Di Roma pasal 5 ayat 12-21, Paulus mengontraskan Adam dengan Kristus. Dari yang pertama semua manusia mendapatkan dosa, sedangkan dari yang kedua yaitu Yesus Kristus manusia mendapatkan kebenaran. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 20-22, ayat 44-49, Paulus juga membandingkan kematian yang didapat dari Adam dan kehidupan yang bersumber dari Kristus sebagai Adam yang terakhir. Seandainya Adam hanyalah tokoh mitos atau hanya perumpamaan yang tidak pernah ada, maka semua konsekuensi dari keberdosaannya juga tidak nyata. Jika ini terjadi, maka penebusan dan kebangkitan Kristus akan kehilangan arti. Kalau misalkan Adam tidak pernah ada
Adam tidak pernah berdosa, maka konsekuensinya adalah penebusan dan kebangkitan Kristus akan kehilangan arti yang sebenarnya. Ketiga, posisi Adam dalam etika Paulus. Kisah Adam memegang peranan penting dalam pandangan Paulus terhadap relasi laki-laki dan perempuan. Di 1 Korintus pasal 11 ayat 8 dan 9, ia mendasarkan perintah dan larangannya berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan. Di dalam gereja pada kisah penciptaan bahwa perempuan diciptakan untuk laki-laki, bukan sebaliknya. Di tempat lain, Paulus juga melarang perempuan memainkan otoritas atas laki-laki dengan alasan bahwa laki-laki diciptakan terlebih dahulu dibandingkan perempuan, dan bahwa perempuan yang justru lebih dahulu jatuh ke dalam dosa. 1 Timotius pasal 2 ayat 12 sampai 14. Keempat, posisi Adam dalam ajaran Yesus. Pada saat orang-orang Farisi menanya Yesus tentang alasan yang diperbolehkan untuk bercerai dalam Matius pasal 19 ayat 1 dan 2, Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12, Yesus mengutip beberapa teks dari Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Menurutnya, perceraian tidak sesuai dengan rencana Allah yang ideal, karena sejak semula Allah menciptakan hanya satu laki-laki dan satu perempuan sebagai pasangan, supaya mereka menjadi satu daging. Seandainya kisah Adam di 2 pasal dalam kitab Kejadian adalah mitos, maka argumen Yesus di pasal 19 ayat 4 sampai 6 akan menjadi sangat lemah, dan itu adalah sebuah kebohongan. Itu saudara-saudaraku yang bisa menilai tentang hal itu. Jadi semua penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, bahwa penolakan terhadap kesejarahan kisah Adam bukanlah sebuah persoalan yang sepele. Ada banyak doktrin penting yang dipertaruhkan di sana. Dari doktrin tentang pengilhaman Alkitab, keberdosaan semua manusia, karya penebusan dan kebangkitan Kristus, dan etika Kristen tentang relasi laki-laki dan perempuan. Jadi mungkin akan ada orang-orang yang berkata begini, sudahlah, tidak usah dipusingkan tentang hal-hal seperti itu. Ada orang-orang yang masa bodoh tentang hal-hal seperti ini. Saya hanya mau mengatakan bahwa kalau kalian masa bodoh dengan persoalan-persoalan seperti ini dari perspektif daripada orang-orang luar terhadap Alkitab, terhadap kisah-kisah historis di dalamnya, maka ini akan meruntuhkan banyak sekali doktrin yang merupakan peranan penting di dalam kehidupan daripada kita semua terhadap doktrin-doktrin yang ada di dalam Alkitab. Walaupun demikian, kita mempertahankan histori Adam bukan hanya semata-mata untuk melindungi doktrin-doktrin kita. Kita tetap menerima faktualitas kisah ini karena serangan yang dilancarkan orang-orang liberal mengandung banyak sekali kelemahan dan spekulasi. Hanya sebagai hipotesis, tidak lebih. Serta karena kesaksian kitab suci yang begitu jelas di dalam Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 3. Jadi silahkan teman-teman baca sendiri Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 3. Semoga pembahasan saya kali ini menguatkan kita semua, menguatkan iman kita, dan terus membuat kita meyakini bahwa kisah-kisah Alkitab adalah bersifat historis. Saya tidak melarang kita untuk belajar tentang filsafat, karena filsafat juga membantu kita, tetapi kita perlu menyeleksi, karena tidak semua ilmu filsafat itu berguna. Juga saya tidak melarang kita belajar tentang kritik terhadap Alkitab. Itu juga ada beberapa yang membantu. Tidak bisa kita mengatakan bahwa kritik terhadap Alkitab semuanya adalah benar-benar salah, tidak. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah iman harus ada di atas segala-galanya. Tetapi dengan iman juga jangan kita menjadi bodoh. Untuk itulah kenapa kita perlu belajar dan terus belajar untuk menjawab serangan-serangan dari luar
bahkan dari dalam sendiri untuk orang-orang Kristen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.